Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NPM 2011080202 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan kelas BKPIF semester 5. Baiklah, di sini saya akan menayangkan sebuah video konseling sebaya dan videonya bisa kalian saksikan berikut ini. Halo, selamat siang Mbak Nindi. Siang. Apa kabar Mbak? Agak kurang baik nih. Mbak Nindi udah lama nih nunggu di sini. Apa gimana? Belum terlalu lama. Kira-kira gimana nih kabarnya Mbak Nindi akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini itu sih lagi pusing Kak. Kira-kira kita udah lama ya Mbak nggak ketemu? Udah lama banget sih kayaknya, udah dari lulus SMA itu kayaknya. Oh ya. Kira-kira Mbak Nindi kuliah jurusan apa Mbak? Saya sekarang kuliah di Fakultas Hukum. Tata Negara ya? Iya. Itu jurusan pilihan Mbak Nindi sendiri apa dari orang tua? Kalau saya boleh tahu. Saya sih dulu sebenarnya itu di pilihan orang tua saya sih, karena orang tua saya tuh pengen anak itu kuliah di jurusan hukum. Tapi sebenarnya saya nggak mau gitu. Jadi Mbak Nindi ada sedikit masalah ya di situ. Ada. Nah kebetulan nih Mbak, kan Mbak Nindi kenal saya udah lama nih. Jadi Mbak Nindi bisa nih cerita ke saya tanpa Mbak Nindi takut nih rahasia Mbak Nindi kebongkar. Misal nih Mbak Nindi cerita saya ada masalah tentang ini. Nah Mbak Nindi bisa cerita ke saya karena kan dalam sesi konseling sebaya ini ada beberapa asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Nah dalam asas kerahasiaan itu saya sebagai teman Mbak Nindi, saya bisa menyimpan rahasia Mbak Nindi tanpa saya kasih tahu ke orang-orang lain. Jadi Mbak Nindi bisa cerita ke saya dengan yakin tanpa rasa ragu. Iya sih, kebetulan juga saya lagi butuh teman cerita, cuma teman-teman saya lagi pada sibuk. Sibuk UAS ya Mbak? Lagi pada sibuk karena ininya lagi musim-musimnya UAS, jadi mereka mungkin sibuk sama tugas. Mbak Nindi sendiri udah UAS? Udah sih, udah mulai nyicil, cuman belum semua. Mbak Nindi kalau mau cerita tentang masalah perkuliahan Mbak Nindi boleh nih ke saya. Iya, jadi gini ya Kak ya, kan dulu kan sempat kuliahnya tuh sempat online kan. Jadi sekarang tiba-tiba offline, kayak kaget gitu loh Kak. Terus tuh dulu kan online tuh bisa saya tuh bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil pokoknya sambil-sambilan gitulah. Terus sekarang offline tiba-tiba tiap hari kuliah, terus tugasnya numpuk terus gitu. Terus juga saya tuh kuliah karena mungkin dari awal saya kuliah di hukum itu bukan karena Keinginan saya sendiri ya Kak. Jadi rasanya tuh berat gitu, apalagi sekarang offline terus tugasnya banyak gitu kan. Terus dan saya tuh juga masih kurang gitu motivasi tentang ranah hukum gitu, jadi bingung masih ya. Kalau boleh saya tahu nih, misalkan dulu kan Mbak Nindi kuliahnya online, sekarang offline. Ada nggak sih perbedaan? Misal dulu tuh semangat banget nih buat kuliah karena kan online, jadi nggak terlalu pusing-pusing banget. Nah, sedangkan sekarang itu sudah mulai offline kan akhir-akhir ini. Nah, Mbak Nindi jadi ngerasa kayak capek, kayak pusing, kayak nggak sesuai ekspektasi Mbak Nindi seperti dulu. Jadi kayak males gitu, nggak ada motivasi juga. Ada nggak Mbak perbedaan? Ada, karena dulu kan online, jadi saya kira mungkin ya udahlah enjoy aja ya Kak ya, karena ya udahlah jalanin aja, mungkin ya emang takdir saya kuliahnya di hukum gitu kan. Terus mungkin pilihan orang tua juga itu yang terbaik buat saya. Terus giliran sekarang udah offline, saya jalanin kok rasanya malah jadi berat gitu Kak. Terus juga ya karena mungkin saya juga kurang minat di bidang hukum, jadi saya juga itu ya agak berat banget sih menurut saya ini. Nggak ada motivasi juga ya? Kurang juga motivasinya tentang hukum gitu. Orang tua Mbak Nindi pernah nggak ngasih motivasi ke Mbak Nindi biar kayak semangat? Karena kan Mbak Nindi misal nih Mbak Nindi anak satu-satunya, nah harapan orang tua atau gimana Mbak? Atau Mbak Nindi sendiri menanamkan motivasi pada diri Mbak Nindi sendiri, saya harus bisa lulus walaupun ini pilihan dari orang tua, atau gimana? Kalau saya sih orang tua sih keluarga ya mendukung, karena kan emang mereka yang mau. Jadi
keluarga cuma bilang ya udah jalanin aja gitu kan. Terus kita juga nanti hukum larinya juga apa ya, kayak jadi abdi negara gitu lah, pokoknya kerjanya pasti gitu kan Kak. Jadi orang tua ya udah jalanin gitu kan. Emang kalau anak kuliah kan katanya berat, jadi ya udah disuruh jalanin aja gitu. Tapi di hati saya tuh juga masih belum klop gitu loh sama hukum. Jadi motivasinya turun ya Kak. Mm-mm. Nilainya gimana Mbak? Apakah turun, apa stabil, apa gimana? Kalau nilai saya sih sering sedang ya Kak, karena juga kalau dibilang terlalu kayak tinggi gitu nilainya, enggak, karena juga saya kurang itu kan, saya kurang menyukai bidang itu. Terus juga saya tuh masih berusaha semaksimal mungkin bisa saya biar orang tua saya juga nggak nyesel gitu karena udah nyekolahin saya gitu. Kalau menurut saran saya nih Mbak, saya sebagai teman Mbak Nindi nih, saya ngasih solusi kepada Mbak Nindi. Mbak Nindi harus bisa nih menanamkan motivasi ke dalam diri Mbak Nindi sendiri. Misal seperti yang saya bilang tadi ya Mbak Nindi anak satu-satunya, kemudian ada dukungan dari orang tua, namun dalam diri Mbak Nindi sendiri tuh nggak ada motivasi nih buat semangat belajar. Nah, saran saya di dalam diri Mbak Nindi harus ditanamkan motivasi belajar. Nah, saya memberikan teknik solusi dengan cara teknik self management. Nah, teknik self management itu sendiri berguna untuk mendorong Mbak Nindi menggunakan beberapa strategi dengan mengolah pikiran, perilaku, ucapan Mbak Nindi itu sendiri. Nah, tadi kan self management itu adalah untuk mengatur pola pikir, perilaku, dan perasaan ucapan Mbak Nindi nih. Misal nih Mbak Nindi tuh pikirannya nggak ada untuk semangat belajar. Nah, dengan teknik self management ini Mbak Nindi bisa nih mengubah pikiran Mbak Nindi menjadi, wah saya harus semangat nih belajar, saya harus bisa, saya harus cepat lulus, apalagi saya anak satu-satunya, saya harus kuat. Nah, adapun tujuannya itu agar mendorong Mbak Nindi mudah nih dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan lain-lainnya. Nah, teknik self management sendiri tuh ada 3 Mbak. Ada self monitoring, self control, dan self reward. Bisa Mbak Nindi berhasil nih, misal wisuda S1 3,5 tahun ya. Mbak Nindi kan kumlot kan pasti. Nah, Mbak Nindi bisa nih memberikan reward kepada diri Mbak Nindi sendiri. Misal, wah nanti kalau saya lulus S1 saya mau beli mobil misal. Nah, dengan self reward itu nantinya bisa membantu atau mendorong Mbak Nindi untuk semangat dan menumbuhkan rasa motivasi belajar Mbak Nindi lagi. Gimana Mbak? Apakah ada yang kurang paham? Mungkin itu sih udah agak paham, cuma nanti akan saya coba buat Nerapin. Nah, kalau solusi dari saya sendiri selain itu, mungkin Mbak Nindi bisa memanage waktu nih. Misal jam 7 sampai jam 8 Mbak Nindi harus belajar, jam 9-10 Mbak Nindi istirahat. Selanjutnya itu Mbak Nindi catat nih, dan bisa Mbak Nindi jadiin wallpaper biar Mbak Nindi nggak males, nggak ngulur-ngulur waktu. Jadi tingkat minat belajar Mbak Nindi itu semakin jauh, semakin meningkat gitu Mbak. Nah, setelah Mbak Nindi melakukan ngobrol nih sama saya, sharing sama saya, gimana perasaan Mbak Nindi? Saya itu sih udah agak ada bayangan gitu Kak, nanti saya ke depannya harus gimana. Terus Ya. juga itu tadi insya Allah saya terapin dalam keseharian saya. Jadi Mbak Nindi sekarang merasa lega atau gimana? Udah lega sih, karena itu tadi, karena saya kan tadinya emang butuh teman cerita. Terus setelah ketemu Mbak bisa ngasih saya solusi buat masalah saya. Jadi udah lumayan ya Mbak, udah lega. Ya lumayan. Ya, jadi gimana nih Mbak? Kita di sini mau kemana? Oh iya, saya ada janji sih tadi sama temen mau ngerjain tugas. Ya, jadi kita bisa ketemu lagi kapan-kapan main ya Mbak? Ya boleh, nanti saya hubungin deh. Iya, ya udah. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya Mbak. Oh iya, Apa Mbak Nindi mau pulang sekalian? nanti saya masih mau nunggu temen kok. Ya udah, kalau gitu saya pulang dulu ya Mbak. Ya hati-hati ya Pak ya. Ya, Makasih ya Kak. Iya. Berikut video yang bisa saya tayangkan dan bisa saya sajikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.